Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Barokat, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada modul 1.2, khususnya pada 1.26, saya akan menjabarkan demonstrasi. Pada video kali ini, saya akan memberikan deskripsi gambaran tentang apa yang telah saya berikan di sekolah saya sehingga muncul nilai dan peran guru penggerak pada diri saya pribadi. Yang pertama adalah bagaimana kerja otak manusia bekerja, bagaimana menggerakkan manusia, dan bagaimana menuntun manusia yang merdeka, sehingga nanti akan muncul nilai dan peran sebagai seorang guru. Bapak Ibu guru hebat, yang kita lakukan adalah menyiapkan generasi penerus bangsa. Bapak Ibu guru adalah seorang yang sedang menyiapkan generasi yang berasal dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu manusia, bukan robot yang bisa disetting sesuka hati. Oleh sebab itu, ada beberapa treatment atau cara-cara pendekatan yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran agar nilai-nilai pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik dapat bermakna dan dapat berguna dalam kehidupan mereka kelak di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus memahami betul bagaimana kerja otak manusia sehingga manusia bisa bergerak dan kita sebagai pendidik bisa menuntun manusia yang merdeka menuju ke arah positif. Berikut saya sampaikan apa saja yang telah saya lakukan dan sedang saya lakukan sehingga saya berperan dan memiliki nilai sebagai guru yang tentunya nanti akan menciptakan generasi-generasi yang baik untuk masa depan bangsa dan negara ini. Nilai pertama yang telah atau sedang saya lakukan di sekolah adalah nilai berpihak pada murid. Pada kegiatan atau pada nilai ini saya melakukan beberapa hal yang menurut saya berpihak pada murid. Yang pertama adalah pada setiap minggu atau bulannya saya melakukan rotasi tempat duduk. Rotasi ini penting menurut saya karena di beberapa siswa memiliki kekurangan fisik seperti mata yang minus dan hal-hal lainnya yang mengganggu dalam proses pembelajaran. Dengan rotasi ini diharapkan siswa yang memiliki kemampuan mata sedikit kurang bisa jauh memahami pelajaran lebih mudah dan menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Demikian juga jika ada potensi anak-anak yang luar biasa duduk di belakang akan mudah terpantau, terkontrol jika dia rolling duduk pindah ke depan. Yang kedua, yang menurut saya melakukan tindakan yang berpihak pada murid adalah menggunakan metode yang bervariasi. Kita tahu dalam satu kelas memiliki banyak karakter siswa. Untuk itu penggunaan metode yang bervariasi menurut saya dapat menggapai atau mencapai kemudahan dalam siswa menerima atau memahami sebuah materi. Kegiatan yang berikutnya adalah saya menggunakan media. Penggunaan media ini menurut saya adalah suatu hal yang bisa menyenangkan atau membangkitkan suasana belajar sehingga siswa tidak sadar melakukan pembelajaran. Menurut saya poin ini adalah bagian dari berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah mengenal fisik dan psikologis anak. Untuk setiap awal pelajaran, saya selalu menanyakan kondisi anak. Bagaimana kabarnya, bagaimana perjalanannya menuju rumah, menuju sekolah, ataupun dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Yang kemarin ada permasalahan apa di rumah, ada permasalahan di kelas seperti apa. Di awal pembelajaran saya selalu melakukan survei-survei kecil untuk menindaklanjuti perasaan atau suasana kebatinan yang dirasakan oleh anak, sehingga ketika kita tahu informasi apa yang sedang dirasakan oleh anak, kita bisa mengambil kegiatan atau langkah-langkah yang tepat guna mendukung proses pembelajaran yang diminati oleh anak. Itu adalah menurut saya beberapa
hal yang saya lakukan yang memiliki nilai berpihak pada murid. Selanjutnya, pada nilai mandiri saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang telah dan sedang saya lakukan. Setiap tujuan pembelajaran akan memiliki tantangan yang berbeda. Oleh sebab itu, secara mandiri saya selalu menggali informasi terkini yang melekat pada murid agar setiap tujuan pembelajaran yang saya lakukan dapat diterima dengan mudah oleh murid. Sebagai contoh, misalkan saya ingin memberikan materi deskripsi bahasa Inggris. Saya sebelum memulai materi pembelajaran, saya mencari secara mandiri apa saja hal yang terkait dengan anak murid yang murid senangi atau yang murid sering lakukan. Saya temukan bahwa belakangan murid senang bermain games online seperti katakanlah Mobile Legends, Free Fire, Call of Duty. Hal-hal seperti itu saya perdalam untuk kemudian saya bawa ke kelas. Lalu saya tanyakan ke murid, tolong deskripsikan apa saja yang kalian lihat, suasana alam yang kalian lihat dalam permainan Mobile Legends misalkan. Dengan pencarian saya menggali informasi kepada murid secara mandiri ini membantu saya membuat murid itu lebih senang dalam belajar. Kegiatan mandiri ini terus saya lakukan pada setiap tujuan pembelajaran yang berbeda untuk menghasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan pada diri anak. Nilai selanjutnya yang saya akan berikan dan sedang saya lakukan adalah kegiatan atau nilai refleksi. Kegiatan ini ada beberapa hal yang menjadi mindset saya bahwa melalui refleksi ini saya mampu memahami kondisi murid. Selama proses pembelajaran, saya mencatat dan menemukan segala hal dalam memahami pengalaman yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan refleksi ini membuat saya menjadi satu dengan murid. Artinya, seluruh kegiatan yang kita lakukan baik saya terima perasaan atau evaluasi yang terjadi dalam jalan. Hal ini membuat saya menjadi satu dengan murid. Apa yang murid rasakan, saya pun bisa rasakan. Alhasil, memahami apa yang dirasakan, siswa saya berikan kesempatan mengutarakan seluruh rasa dan daya ciptanya untuk disampaikan sebagaimana umpan balik kepada diri saya atau teman sekelasnya. Ini ada nilai refleksi yang menurut saya akan terus tetap pertahankan. Lainnya yang saya lakukan adalah nilai kolaboratif dan inovatif. Saya sering menyampaikan temuan yang menarik dengan guru lain, bahkan pelajaran berbeda, sehingga kami saling tukar pandangan dan saling menguatkan satu sama lain. Demikianlah nilai-nilai yang senantiasa konsisten saya lakukan dalam proses pembelajaran. Dengan nilai tersebut, saya harapkan diri saya berperan sebagai guru penggerak, di mana sebagai pemimpin pelajaran, coaching bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan menggerakkan komunitas. Bapak guru hebat dimanapun Anda berada, dengan nilai dan peran yang telah saya jelaskan tadi yang konsisten saya lakukan selama pembelajaran, diharapkan dapat mencetak generasi-generasi emas di akan datang. Oleh sebab itu, kita selaku guru diharuskan untuk terus berproses jauh lebih baik lagi. Demikian penjelasan nilai dan peran yang konsisten saya lakukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Guru bergerak, murid hebat. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Tajul Barokat, guru calon penggerak Angkatan 7 SMP Islam Nurul Sibian, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.